Bagaimana jika peta kesadaran manusia yang paling canggih tidak diciptakan di laboratorium modern, tetapi diwariskan melalui bahasa kuno, terukir di dinding kuil ribuan tahun yang lalu? Bagaimana jika jembatan antara tubuh spiritual dan tubuh fisik Anda bukanlah sebuah metafora, melainkan arsitektur tersembunyi yang menunggu untuk dipahami? Kita hidup dalam dua realitas sekaligus. Yang satu terukur, teraba, terlihat di bawah mikroskop. Sistem saraf, jalur komunikasi listrik dan kimiawi yang menakjubkan, yang mengatur setiap napas, setiap pikiran, setiap sensasi. Itu adalah kekuatan fisik dari Anggau. Lalu, ada realitas lainnya. Halus, energetik, dirasakan oleh para mistikus, para penyembuh, dan para pencari sepanjang zaman. Sistem cakra, pusat-pusat roda energi yang berputar, diyakini sebagai tempat pertemuan jiwa dengan raga. Itu adalah cetak biru energi dari siapa dirimu. Selama ini kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, percaya pada sains yang keras atau pada kebijaksanaan esoteris yang halus. Tapi bagaimana jika ini bukanlah pertarungan? Bagaimana jika ini adalah dua bahasa yang berbeda? Satu bahasa benda, satu bahasa energi, yang menggambarkan fenomena yang sama. Dalam eksplorasi ini, kita tidak akan terjebak dalam dogma atau doktrin. Kita akan menjadi kartografer dari wilayah tak dikenal yang terletak tepat di persimpangan antara materi dan ruh. Kita akan menyelidiki pertanyaan yang mengguncang fondasi pemahaman kita tentang diri sendiri. Apakah cakra dan sistem saraf hanya kebetulan yang puitis? Atau adakah hubungan yang dalam, sebuah resonansi tersembunyi yang telah diisyaratkan oleh para leluhur kita dan kini perlahan-lahan terungkap oleh tepian sains modern? Ini bukan hanya tentang mitos atau biologi. Ini adalah pencarian untuk menemukan titik temu yang hilang, di mana suara gema dari sebuah mantra bertemu dengan gelombang otak, di mana cahaya visualisasi batin Anda memicu reaksi saraf yang nyata. Bersiaplah, kita akan melakukan perjalanan dari anatomi suci Mesir kuno dan naskah yoga India, menelusuri jalur filosofis para ilmuwan muslim di zaman keemasan, hingga ke penemuan neuroscience kontemporer. Kita akan mengungkap lapisan-lapisannya, bukan untuk mengkonversi, tetapi untuk memahami. Karena kebenaran yang paling dalam seringkali bersembunyi bukan dalam satu perspektif, tetapi dalam hubungan yang tak terduga antara mereka. Apa yang akan kita temukan mungkin selamanya mengubah cara Anda memandang diri Anda sendiri, bukan hanya sebagai daging dan darah, tetapi sebagai simfoni energi yang hidup dan bernapas. Sebelum kita menyelam lebih dalam, hentikan sejenak. Hingga sejauh manakah gelombang pertanyaan ini telah merambat sampai ke kota Anda? Apakah ini adalah pertama kalinya Anda mempertanyakan hubungan antara anatomi batin dan tubuh fisik? Bagikan di kolom komentar, dari kota mana Anda menyaksikan ini dan apa yang membuat Anda penasaran. Setiap kota, setiap pencarian adalah benang dalam kain hikmah yang sedang kita tenun ini. Sekarang, mari kita mundur ke masa di mana perbatasan antara sains dan spiritualitas masih kabur. Bayangkan peradaban kuno yang hebat, Mesir, Lembah Indus, Mesopotamia. Bagi mereka, tubuh manusia bukan sekadar mesin daging. Ia adalah mikrokosmos, cermin dari alam semesta. Konsep pusat energi halus bukanlah fiksi, melainkan bagian dari anatomi suci. Di tanah India, teks-teks Upanishad dan Tantra merinci sistem nadis, saluran energi halus, dan cakra sebagai titik temu di mana nadis tersebut bertemu. Ini adalah peta kesadaran. Namun, dengarkan baik-baik. Konsep serupa dalam bahasa dan penekanan yang berbeda bergema di tempat lain. Dalam tradisi Islam, khususnya di dalam karya-karya para sufi dan ilmuwan-ilmuwan zaman keemasan, terdapat pembahasan mendalam tentang lataif, pusat-pusat kesadaran spiritual yang halus di dalam diri manusia. Meski bukan konsep yang persis sama dengan cakra, keduanya berbicara tentang stratifikasi diri, tentang lapisan-lapisan realitas yang ada dalam satu wadah jasmani. Ilmuwan brilian seperti Ibnu Sina, Avicenna, dalam karya monumentalnya The Canon of Medicine,
tidak hanya membedah tubuh fisik, tetapi juga membahas erat hubungan antara jiwa, nafs, pikiran, dan tubuh. Bagi mereka, pengobatan yang sejati harus menyentuh semua lapisan itu. Di sisi lain, di Yunani kuno, Hippocrates dan Galen mematahkan sistem saraf dengan ketelitian yang mengagumkan. Mereka menyebutnya sebagai sistema neuron. Namun, perhatikan ini, simbol caduceus, tongkat dengan 2 ular yang melilit, yang kini menjadi lambang kedokteran modern, bukan hanya mewakili saraf tulang belakang fisik. Dalam tradisi esoteris barat, ular-ular itu melambangkan aliran energi kundalini yang naik melalui tulang belakang, mirip dengan deskripsi cakra. Apakah ini kebetulan? Ini semua bukanlah kesamaan yang sembarangan. Ini adalah sisa-sisa dari satu bahasa universal yang hilang, bahasa yang memahami manusia secara holistik. Pengetahuan ini sengaja dibungkus dalam simbol, mitos, dan ritual karena 2 alasan: untuk melindunginya dari penyalahgunaan dan karena bahasa biasa terlalu terbatas untuk menjabarkannya. Ia menjadi tersembunyi bukan karena disembunyikan oleh konspirasi, tetapi karena peradaban kita secara kolektif memilih untuk memisahkan materi dari ruh, sains dari agama, fisik dari metafisik. Zaman pencerahan memberi kita mikroskop dan metode ilmiah, hadiah yang tak bernilai. Namun ia juga sering melempar bayi kebijaksanaan intuitif tentang diri yang holistik bersamaan dengan air mandinya, tahayul dan dogma. Kita diwarisi dikotomi, apa yang tidak dapat diukur dianggap tidak ada. Tapi bisakah Anda mengukur rasa cinta? Bisakah Anda menimbang arti sebuah mimpi? Anda merasakannya bukan? Ia nyata dalam pengalaman Anda. Disinilah letak misteri besar yang telah dilupakan. Pengalaman subjektif kesadaran itu sendiri. Sistem saraf adalah alat pengukur dan penyampai pengalaman itu. Lalu apakah cakra atau lataif adalah peta dari sumber pengalaman itu sendiri? Kita berdiri di puncak gunung pengetahuan masa lalu, melihat 2 lembah yang tampak terpisah. Lembah biologi dan lembah spiritualitas. Tugas kita sekarang adalah mencari jalan setapak yang menghubungkan keduanya, jalan yang mungkin telah dilalui oleh para tabib, sufi, dan filsuf kuno. Persiapan filosofis kita sudah lengkap. Sekarang, saatnya untuk memasuki jantung dari penjelasan. Dan kini, kita tiba di inti penjelajahan ini. Saya ingin Anda membenamkan diri sepenuhnya. Tarik nafas dalam-dalam, lembutkan pandangan mata Anda pada layar. Biarkan suara ini membimbing Anda, bukan dengan paksaan, tetapi dengan rasa ingin tahu yang tenang dan terfokus. Bayangkan Anda sedang menuruni sebuah tangga spiral yang lembut ke dalam diri Anda sendiri. Setiap langkah adalah penyerahan pada pemahaman yang lebih dalam. Setiap hembusan nafas adalah kesediaan untuk melihat dengan cara baru. Izinkan tubuh Anda rileks dan biarkan pikiran Anda terbuka seperti bunga yang menerima cahaya pagi. Informasi yang akan mengalir ini dirancang untuk meresap ke dalam kesadaran Anda dengan damai dan pasti. Tetap di sini, hadir sepenuhnya, karena apa yang akan kita bahas bukan sekedar teori, melainkan pengalaman yang bisa Anda rasakan dalam diri Anda sendiri. Mari kita mulai dengan fondasi yang paling nyata, sistem saraf. Ia adalah jaringan telekomunikasi ilahi di dalam tubuh Anda, seperti pohon cahaya yang terbalik dengan akarnya di otak dan cabang-cabangnya yang mencapai ujung jari kaki. Setiap detik, miliaran kilatan listrik, impuls saraf, berlarian sebagai pesan, mengatur detak jantung, menggerakkan otot, mentransmisikan rasa panasnya secangkir teh, atau kompleksitas sebuah memori. Ini adalah mekanisme yang terukur, teramati, dan luar biasa rasional. Sekarang, pindahkan perhatian Anda ke dalam, lebih dalam lagi. Di balik denyut listrik dan reaksi kimiawi itu, ada medan energi yang halus. Inilah wilayah di mana konsep cakra bersemayam. Dalam peta tradisional, ada 7 pusat utama, tersusun dari pangkal tulang belakang hingga mahkota kepala. Setiap cakra bukanlah benda fisik, melainkan pusat resonansi, seperti garpu tala yang bergetar pada frekuensi tertentu. Cakra dasar, Muladhara, beresonansi dengan frekuensi kelangsungan hidup, rasa aman, dan keterikatan pada materi,
Sedangkan cakra mahkota, Sahasrara, beresonansi dengan frekuensi penyatuan, spiritualitas, dan transendensi. Disinilah hubungan yang memukau mulai terungkap. Setiap pusat cakra utama secara tradisional diyakini berhubungan dengan pleksus saraf utama dan kelenjar endokrin tertentu dalam tubuh fisik. Ini bukan klaim sembarangan, melainkan pengamatan yang konsisten dari para praktisi selama berabad-abad. Cakra dasar, Muladhara, terletak di area perineum, di dekat pleksus koksigeal dan terkait dengan kelenjar adrenal yang mengatur respons lawan atau lari. Cakra sakral, Svadhisthana, di bawah pusar, berhubungan dengan pleksus sakral dan gonad, ovarium atau testis. Cakra solar plexus, Manipura, di ulu hati, persis di lokasi pleksus solar, jaringan saraf terbesar di perut dan pankreas. Cakra jantung, Anahata, di tengah dada, berhubungan dengan pleksus jantung dan kelenjar timus yang terkait dengan sistem imun dan rasa kasih sayang. Cakra tenggorokan, Vishuddha, di leher, berhubungan dengan pleksus servikal dan kelenjar tiroid, pengatur metabolisme dan ekspresi. Cakra mata ketiga, Ajna, di antara alis, berhubungan dengan pleksus cavernus di belakang mata dan kelenjar pineal, si mata ketiga biologis yang mengatur ritme sirkadian. Cakra mahkota, Sahasrara, di puncak kepala, berhubungan dengan pleksus choroideus dan kelenjar pituitari, sang master gland yang mengatur seluruh sistem endokrin. Apakah ini semua hanya kebetulan geografis? Ataukah apakah ini menunjukkan bahwa kesadaran kuno telah memetakan pengaruh non-fisik pada titik-titik kendari fisik yang paling strategis? Bayangkan sistem saraf Anda sebagai perangkat keras komputer, kabel, prosesor, dan papan sirkuit yang konkret. Lalu, apakah cakra adalah perangkat lunak atau sistem operasinya? Perangkat lunak tidak bisa disentuh, tapi ia mengirimkan instruksi yang menentukan seluruh fungsi perangkat keras. Tanpa listrik, energi, perangkat keras mati. Tanpa perangkat lunak, program, ia tak berguna. Mungkin cakra adalah antarmuka di mana perangkat lunak kesadaran dan jiwa berinteraksi dengan perangkat keras tubuh fisik melalui sistem saraf. Pertahankan relaksasi Anda, rasakan saja gagasan ini. Anda tidak perlu mempercayainya, cukup amati. Biarkan ia mengendap, karena di bagian selanjutnya, kita akan menyelam lebih dalam lagi, mengeksplorasi bagaimana interaksi ini bisa menjelaskan kekuatan penyembuhan, intuisi, dan bahkan fenomena spiritual yang seringkali kita anggap terpisah dari ilmu pengetahuan. Kita telah melihat peta yang menakjubkan, titik-titik di mana energi halus bertemu dengan simpul saraf yang padat. Tapi ini baru permukaannya. Sekarang, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, ke wilayah di mana sains kontemporer mulai bertutur dengan bahasa yang mirip dengan para mistikus kuno. Berhenti sejenak di sini. Bagaimana perasaan Anda tentang hubungan ini? Apakah ini menjelaskan sesuatu yang selama ini Anda rasakan namun sulit diungkapkan, atau justru memunculkan pertanyaan baru yang lebih dalam? Jangan simpan sendiri. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Percakapan kita tidak akan lengkap tanpa suara dan pengalaman Anda. Setiap perspektif adalah sebuah keping puzzle dalam memahami misteri besar ini. Kembali ke penjelasan kita. Mitos terbesar yang harus kita bongkar adalah anggapan bahwa cakra tidak nyata karena tidak terlihat oleh mata telanjang. Mari kita bertanya, apakah Wi-Fi yang menghubungkan Anda dengan dunia ini nyata? Anda tidak bisa melihatnya, tetapi Anda tidak meragukan keberadaannya karena Anda merasakan efeknya, akses informasi, komunikasi. Cakra dalam analogi ini bisa jadi adalah Wi-Fi internal Anda, jaringan yang memungkinkan pertukaran informasi antara kesadaran murni dan tubuh biologis. Gelombangnya mungkin lebih halus, frekuensinya berbeda, tetapi prinsip transmisi informasi tetap ada. Dan inilah yang menggetarkan. Penelitian neuroscience modern mulai menguak korelasi yang konkret. Ambil contoh kelenjar pineal yang secara tradisional dikaitkan dengan ajna cakra atau mata ketiga. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi bahwa kelenjar kecil ini yang terletak persis di tengah otak adalah penerima utama cahaya dari luar. Ia mengatur ritme tidur bangun atau sirkadian dan menghasilkan melatonin.
Namun dalam keadaan tertentu, seperti meditasi yang dalam atau kondisi persepsi yang diperluas, kelenjar pineal juga memproduksi DMT atau dimethyltryptamin, sebuah molekul yang oleh beberapa ilmuwan dijuluki sebagai molekul rohani. Apa artinya ini? Secara fisik, sebuah kelenjar yang terhubung dengan saraf optik dan sistem endokrin ternyata juga mampu menghasilkan zat yang mengubah persepsi kesadaran secara dramatis. Bukankah ini tepat seperti fungsi mata ketiga, menerima cahaya yang lebih dari sekedar cahaya fisik dan membuka pintu persepsi batin? Mari kita lihat cakra jantung atau anahata. Penelitian di Institute of HeartMath menunjukkan bahwa jantung memiliki medan elektromagnetiknya sendiri yang jauh lebih kuat daripada otak. Medan ini dapat berubah berdasarkan keadaan emosi. Perasaan cinta, syukur, dan kasih sayang menciptakan pola ritme jantung yang koheren dan teratur. Pola ini tidak hanya mengirimkan sinyal yang menenangkan ke otak melalui sistem saraf, tetapi juga dipercaya dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Bukankah ini deskripsi ilmiah dari apa yang secara tradisional disebut sebagai energi jantung yang memancar? Lalu tentang sistem saraf otonom yang mengatur segala hal tanpa kita pikirkan, dari pencernaan hingga respon stres. Ia terbagi menjadi simpatik atau gas untuk aksi dan parasimpatik atau rem untuk istirahat. Dalam banyak tradisi spiritual, termasuk praktik meditasi dalam Islam seperti muraqabah atau meditasi kundalini dalam tradisi lain, tujuannya adalah mencapai keadaan keseimbangan dan ketenangan yang mendalam. Secara neurologis, keadaan ini adalah dominasi sistem saraf parasimpatik. Di sini, latihan spiritual yang mengaktifkan atau menyeimbangkan cakra secara metaforis dapat dilihat sebagai upaya sadar untuk memprogram ulang respon sistem saraf otonom dari keadaan stres kronik atau simpatik tinggi menuju keadaan penyembuhan dan kedamaian atau parasimpatik dominan. Jadi, apakah cakra mengendalikan saraf, ataukah saraf yang menjadi ekspresi fisik dari cakra? Ini mungkin pertanyaan yang salah. Pikirkan seperti ini. Api dan cahaya. Api adalah proses pembakaran kimia fisik yang dapat diukur, sistem saraf. Cahaya dan panas adalah energinya yang memancar, efeknya yang dirasakan, medan energi, atau cakra. Anda tidak bisa memisahkan satu sama lain. Mereka adalah fenomena yang tak terpisahkan dari satu peristiwa yang sama. Dengan demikian, mitos bahwa keduanya terpisah pun runtuh. Yang muncul adalah gambaran kesatuan holografik, di mana setiap bagian kecil, sebuah pleksus saraf, mengandung informasi tentang keseluruhan atau kesadaran, dan setiap lapisan halus atau cakra memanifestasikan dirinya dalam bentuk fisik. Pengetahuan ini membawa kita dari sekedar teori menuju gerbang aplikasi yang sangat praktis. Bagaimana kita bisa memanfaatkan hubungan simbiosis ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih utuh? Itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Tetaplah terhubung. Pengetahuan tanpa penerapan bagai harta karun yang terkubur. Ia hanya menjadi cerita, tetapi ketika Anda membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari, ia menjadi kekuatan yang mengubah realitas. Jadi, bagaimana kita bisa merawat dan memelihara hubungan simbiosis antara sistem saraf dan pusat-pusat energi ini dalam praktiknya? Bagaimana kita menjadi teknisi sekaligus seniman bagi diri kita sendiri? Ini bukan tentang ritual yang rumit atau dogma yang kaku. Ini tentang kesadaran yang disengaja dan intervensi yang lembut. Mari kita mulai dari fondasi yang tak terbantahkan, nafas Anda. Nafas adalah tuas ajaib. Ia adalah satu-satunya fungsi sistem saraf otonom yang berjalan otomatis yang bisa Anda kendalikan dengan sadar. Setiap tarikan nafas mengaktifkan sistem saraf simpatik seraya mempersiapkan tubuh. Setiap hembusan nafas yang panjang dan perlahan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menenangkan dan menyembuhkan. Dengan mengatur nafas, Anda secara harfiah sedang membelai sistem saraf Anda ke dalam keadaan koherensi. Sekarang, mari kita hubungkan dengan konsep energi. Dalam banyak tradisi, termasuk latihan pernafasan, pranayama, atau zikir dengan kesadaran penuh, zikir muraqabah, perhatian diarahkan ke pusat-pusat tertentu di tubuh. Cobalah ini sekarang. Duduk dengan nyaman, tarik nafas dalam-dalam ke hidung, dan arahkan kesadaran Anda ke pusat dada, area cakra jantung.
Bayangkan Anda menghirup kedamaian dan kejernihan langsung ke titik itu. Tahan sejenak, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut, melepaskan segala ketegangan atau kekhawatiran. Ulangi beberapa kali. Apa yang Anda rasakan? Mungkin kehangatan, sedikit getaran, atau hanya rasa lebih tenang. Yang terjadi adalah perhatian mental Anda yang mengarahkan energi kesadaran dan pernafasan Anda yang merangsang saraf vagus dan mengubah keadaan kimiawi otak sedang bekerja sama untuk menyetel ulang titik temu jantung itu. Anda sedang melakukan maintenance pada antarmuka jiwa raga. Praktik kedua adalah visualisasi berbasis sains. Penelitian menunjukkan bahwa visualisasi yang jelas dapat mengaktifkan daerah otak dan jalur saraf yang sama persis seperti ketika Anda melakukan tindakan tersebut secara nyata. Ini adalah kekuatan niat atau niyah yang difokuskan. Jika Anda merasa mental Anda bercabang dan kewalahan, gangguan pada cakra mahkota dan ajna, cobalah visualisasi ini. Di penghujung hari, bayangkan sistem saraf Anda seperti sebuah jaringan cahaya yang sedikit terlalu bersinar terang. Lalu, bayangkan cahaya yang tenang dan berwarna biru keunguan, asosiasi umum untuk ketenangan dan intuisi, menyapu perlahan dari mahkota kepala Anda turun ke seluruh tubuh Anda, mendinginkan dan menenangkan setiap jaringan saraf yang kepanasan. Ini bukan sihir, ini adalah penggunaan sinyal mental untuk mempengaruhi keadaan fisiologis, menciptakan umpan balik yang menenangkan dari otak ke tubuh. Hambatan terbesar dalam penerapan ini adalah skeptisisme yang mematikan dan ekspektasi instan. Tubuh dan pikiran Anda adalah sistem kompleks yang telah berjalan dengan pola tertentu selama puluhan tahun. Perubahan terjadi melalui konsistensi, bukan keajaiban sekali jadi. Jangan menganggap latihan ini sebagai pengaktifan cakra yang dramatis, tetapi anggaplah sebagai latihan kekuatan untuk sistem kesadaran dan saraf Anda. Seperti pergi ke gym, tetapi gymnya adalah medan energi dan perhatian Anda sendiri. Kesalahan umum lainnya adalah terlalu terpaku pada peta, bukan pada pengalaman langsung. Jika Anda terus bertanya, apakah saya melakukannya dengan benar? Apakah sensasi ini artinya cakra saya terbuka? Anda justru terjebak dalam pikiran yang gelisah. Lepaskan ekspektasi. Jadilah pengamat yang penuh rasa ingin tahu atas apa yang benar-benar Anda rasakan. Apakah nafas menjadi lebih lancar, pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak? Itulah bahasa tubuh Anda membuktikan bahwa koneksi ini bekerja. Itu adalah bukti yang lebih nyata daripada teori manapun. Dengan merawat sistem ini, Anda bukan hanya mencari ketenangan sesaat. Anda sedang memberdayakan diri Anda untuk menjadi lebih tangguh, lebih intuitif, dan lebih utuh. Anda membangun jembatan yang kokoh antara keinginan jiwa dan kapasitas raga untuk mewujudkannya. Kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Dari peta kuno yang penuh simbol, menelusuri jalur filosofis para pencinta hikmah, hingga menyentuh temuan sains modern yang berbinar. Kita telah melihat bagaimana dua peta kemanusiaan, yang satu dari dunia materi, yang satu dari dunia energi, tidak saling menafikan, tetapi justru saling melengkapi seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Sistem saraf adalah ekspresi fisik yang menakjubkan. Cakra adalah catak biru energi yang halus. Dan di tengah-tengahnya ada Anda, sang pengamat, sang perasa, sang pencipta pengalaman. Anda adalah jembatan itu sendiri. Napas, niat, dan perhatian penuh Anda adalah alat yang diberikan Sang Pencipta untuk merawat, menyelaraskan, dan memahami keajaiban kompleks ini yang disebut diri manusia. Jadi, apakah cakra dan sistem saraf memiliki hubungan? Bukti-bukti, baik dari warisan kebijaksanaan lintas peradaban maupun dari tepian penjelajahan ilmiah, mengarah pada satu kesimpulan yang menggema. Ya, hubungannya mungkin bukan hubungan sebab akibat yang sederhana, tetapi hubungan simbiosis yang dalam dan saling membentuk, seperti samudra dan ombak. Samudra atau kesadaran atau energi melahirkan ombak atau pikiran atau sensasi fisikal, dan setiap ombak membawa dalam dirinya sifat-sifat samudra yang tak terbatas. Sebelum kita berpisah, biarkan saya meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan dalam keheningan. Jika tubuh fisik Anda bisa berbisik melalui sinyal sarafnya dan jiwa Anda bisa berbicara melalui bahasa energinya,
Apakah Anda sudah cukup tenang untuk mendengarkan duet keduanya? Penjelajahan ini tidak berakhir di sini. Ia baru dimulai di dalam diri Anda sendiri. Ambil pengetahuan ini, ujilah dengan sikap kritis tetapi hati yang terbuka. Rasakan kebenarannya dalam pengalaman langsung Anda. Itulah satu-satunya otoritas tertinggi. Jika Anda merasa penjelasan ini memberikan sudut pandang yang baru, bagikan percikan hikmah ini kepada satu orang yang Anda rasa membutuhkannya. Dan jika Anda ingin terus menjelajahi rahasia kesadaran, rahasia warisan spiritual umat manusia, dan titik temu antara sains dan hikmah kuno, maka bergabunglah dengan komunitas pencari di channel ini. Tekan tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi, karena masih ada banyak lapisan realitas lain yang menunggu untuk kita kupas bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu, kesadaran, dan keingintahuan Anda. Salam damangat dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.